Terima kasih selalu nyimak hadir di channel Panatua Jaishin. Panatua Jaishin akan melanjutkan alur cerita spoiler Battle Through the Heavens versi novel. Bab 977, tempat sangat berbahaya. Sosok manusia berdiri di atas pepohonan hijau yang subur. Tatapannya memandang ke langit utara dan alisnya merajut sedikit saat sinar matahari mendarat di wajahnya. Pada saat ini, wajah ahli ini tiba-tiba mengungkapkan keraguan dan penyesalan. Sepertinya ekspresi ini akan menyebabkan lawannya merasa sangat terkejut. Orang luar biasa tanpa belas kasihan ini bisa benar-benar membuat ekspresi seperti itu. Han Klan yang ditahan di bawah tahanan rumah oleh Wind Lightning Pavilion memang sesuatu yang Xiao Yan tidak harapkan. Setelah semua, terlepas dari bagaimana orang meletakkannya, klan Han memiliki cukup berat dalam Tianbei City. Selain itu, mereka tidak campur tangan dalam masalah ini. Tanpa diduga, para bajingan dari Wind Lightning Pavilion bertindak dengan cara yang tercela. Tujuan dari Wind Lightning Pavilion, dengan menyebarkan berita bahwa itu klan Han ditahan di bawah tahanan rumah, adalah sesuatu yang jelas, bahkan tidak layak disebut. Mereka ingin memaksa Xiao Yan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan mereka. Xiao Yan yakin bahwa itu Tianbei City kemungkinan sudah diduduki oleh para ahli dari Wind Lightning Pavilion saat ini. Saat dia mengungkapkan dirinya, sepertinya dia akan berakhir menghadapi pertempuran yang sangat intens. Saat ini, Tianbei City sudah menjadi perangkap, menunggu Xiao Yan jatuh ke dalam. Perangkap ini tidak benar-benar disembunyikan oleh Wind Lightning Pavilion. Selain itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikannya. Bahkan orang biasa pun sadar akan apa itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya? Jika seseorang benar-benar membicarakannya, mustahil bagi pihak lain untuk sepenuhnya mengabaikan tindakan seperti itu kecuali orang itu berhati dingin. Perangkap ini secara alami tidak akan efektif pada orang-orang seperti itu. Namun, Xiao Yan bukan orang yang berhati dingin. Terhadap musuh, dia mungkin bisa berhati dingin. Namun, untuk orang normal atau orang yang dia kenal, dia sangat baik dan kepribadiannya ini memungkinkan dia untuk memiliki beberapa teman dan ahli yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang seperti Hai Bodong, Peri Kecil, Ratu Medusa bahkan kepada Tian Huo Zunse semua merasakan ini. Mereka yang berhati dingin bahkan teman-teman mereka akan kesulitan membuat orang lain memperlakukan mereka dengan tulus. Titik ini adalah bagian dari pesona Xiao Yan. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam dan menghela nafas. The Wind Lightning Pavilion benar-benar penuh kebencian. Ia ingin memaksaku keluar. Dalam hal itu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Rekan kecil, apakah kamu berniat untuk pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti dipenuhi oleh para ahli sekarang. Tawa orang tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Orang hebat memiliki hal-hal yang bisa dia lakukan dan tidak bisa lakukan. Masalah ini adalah sesuatu yang diaduk olehku. Mengingat karakterku, sulit bagiku untuk hanya berdiri diam di samping, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kata-kata ini memang benar. Aku yang lama membenci jenis orang yang melibatkan teman-teman mereka dan akhirnya bertindak dengan cara yang kaku. Meskipun kamu cukup muda, kamu benar-benar sesuai dengan selera dari aku yang dulu. Jika kamu punya tidak disebutkan bahwa itu kamu sudah memiliki seorang guru, kamu tidak akan menjadi pilihan buruk untuk seorang murid. Tian Huo Zunse tertawa terbahak-bahak. Tuan Yao telah mengesampingkan aku. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang kristal perlahan menyebar. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo bergerak. Tenang, selama aku yang lama ada, aku akan menjamin bahwa itu tidak ada yang akan merugikanmu selama kita tidak bertemu seorang ahli di puncak kelas Douzong. Tian Huo Zunse tertawa keras. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Tua Yao. Xiao Yan juga tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pepohonan hijau yang subur. Suatu kebanggaan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya, dan dia mengeluarkan raungan terang ke langit. Seruan itu seperti teriakan derek yang bergema tanpa henti di atas lautan pepohonan. Bahkan jika Wind Lightning Pavilion kamu telah mengubah Tianbei City menjadi tempat yang sangat berbahaya, aku, Xiao Yan, masih tidak akan takut, teriakan perlahan terdengar sebelum sayap tulang di punggung Xiao Yan mengepak. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melintas ke arah Tianbei City. Suasana di dalam Tianbei City agak aneh selama beberapa hari ini. Ini karena semua orang tahu bahwa itu cukup banyak ahli dari Tianbei City bergegas atas perintah.
Mereka telah menyebabkan banyak faksi di dalam kota menjadi cemas. Dengan kekuatan dari Wind Lightning Pavilion, mereka tidak akan memiliki kualifikasi sekecil apapun untuk bertahan jika Wind Lightning Pavilion ingin mengusir mereka. Namun, untungnya, hal yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion tidak melakukan apapun pada mereka. Hal pertama yang dilakukan orang-orang ini saat tiba-tiba mengunci klan-klan Han. Tidak ada yang bisa pergi atau masuk. Seluruh klan dipenjara di Manor. Meskipun klan Han memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam Tianbei City, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Wind Lightning Pavilion. Elder Agung dari klan Han, Han Fei, mungkin telah bertarung dengan para ahli dari Wind Lightning Pavilion dalam kemarahan saat itu. Tapi dia hanya bisa menyerah meski merasa tercekik di dalam hatinya ketika tiga sesepuh dari Wind Lightning Northern Pavilion menyerang bersama. Kekuatannya bisa paling bertarung dengan Elder Tunggal. Dia pasti akan kalah jika ketiganya menyerang bersama. Namun, itu bukan seolah-olah perlawanan Han Fei tidak memiliki efek apapun. Para ahli dari Wind Lightning Pavilion hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke Manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Para anggota klan Han jelas memahami niat tindakan oleh Wind Lightning Northern Pavilion kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak berpikir bahwa itu Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari Wind Lightning Pavilion di Tianbei City. Yang terpenting, ada tiga sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Douzong. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, sepertinya dia akan merasa sulit untuk melawan ketiga elder terkenal dari Wind Lightning Northern Pavilion. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh Tianbei City dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semua mencoba untuk mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa itu Xiao Yan tidak akan muncul. Lagi pula, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih akan berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di Skystone Stage. Saat itu, 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Tianbei City sepi seperti sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan tidak datang. Segera, cukup banyak orang menjadi kecewa sebagai hasilnya. Tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa itu Xiao Yan masuk adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa itu dia tidak akan muncul, mereka tidak bisa tidak merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman-teman seseorang di kepala Xiao Yan. Seorang tokoh cantik yang anggun duduk di kursi batu di sebuah halaman kecil yang tenang di dalam klan-klan Han. Matanya yang cantik sedikit linglung saat mereka berkeliaran di kamar. Han Sui saat ini jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Meskipun dia masih memancarkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sui menghela nafas pelan saat matanya yang cantik terfokus sejenak. "Suer, kamu sudah berlari kemari setiap hari." Suara lembut tanpa daya terdengar dari belakang Han Sui saat dia menghela nafas. Han Sui menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yu. Wajah Han Sui yang cantik berubah sedikit merah. Dia melihat rasa iba di wajah Han Yu ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, apakah dia akan datang?" Han Yu terkejut ketika dia mendengar ini. 7 hari sudah lewat, dan tidak ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukan orang yang kejam. Namun, beberapa hari ini menunggu telah menyebabkan kepercayaan di hatinya untuk berayun secara signifikan. Dia harus, kemungkinan akan datang. Han Yu akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. "Aku harap dia tidak akan datang." Ketiga orang tua dari Wind Lightning Northern Pavilion adalah orang-orang yang bahkan kakek buyut sangat ketakutan.
Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia mungkin tidak cocok untuk 3 orang tua. Han bulu mata Sui yang panjang berkedip dengan lembut saat dia berbicara dengan lembut. Bukankah kamu akan sangat kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah kamu telah salah menilai dia? Han Yu mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sui merajut alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih mengangguk serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, aku akan sedikit kecewa, tapi aku masih berharap dia tidak akan datang. Gadis bodoh, Han Yu menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sui dan menghiburnya dengan senyuman. Tenang, pangeran dalam hatimu akan tiba di Tianbei City dengan sayap tulangnya yang indah, dan kalahkan Bangs 4T itu dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sui tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan lengannya dan membungkusnya di pinggang sempit Han Yu. Kepalanya bersandar di bahu Han Yu dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sui dengan lembut bergumam, tolong jangan datang. Bang! Han Sui baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur yang bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura megah yang tidak sedikit tersembunyi menuju kota dengan cara yang sangat cepat. Seluruh Tianbei City telah menjadi gempar ketika aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah yang berasal dari aura. Sinar cahaya memotong udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. Xiao Yan. Dia benar-benar datang? Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang lama telah memenangkan pertaruhanku kali ini. Tianbei City, yang telah tenang selama beberapa hari, tampaknya telah pulih pada saat ini. Banyak pandangan memanas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa itu Tianbei City tidak lagi tenang hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar klan-klan Han langsung membuka mata mereka ketika aura itu muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat ke kejauhan. Senyum dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba?